Pangeran Harry dan Meghan Markle geram foto anaknya diperjualbelikan. Pangeran Harry dan Meghan Markle merasa pelanggaran privasi terhadap keluarga mereka sudah keterlaluan. Keduanya menggugat sebuah media yang memperjualbelikan foto anak mereka, Archie. Harry dan Meghan menempuh jalur hukum dan menggugat media Thursday yang dinilai sudah melanggar privasi mereka. Thursday disebut memperjualbelikan foto Archie yang dipotret sembunyi-sembunyi di kediaman mereka di Los Angeles. Dalam gugatannya, pasangan kerajaan Inggris itu menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir, media telah banyak melakukan pelanggaran dan pelecehan terhadap privasi mereka. Hal itu terjadi setelah mereka pindah ke kawasan California bagian selatan. Tindakan pelanggaran privasi terus terjadi tanpa henti. Usaha tabloid untuk mendapatkan keuntungan dari seorang anak berusia 14 bulan di rumahnya sendiri ini sangat mengejutkan. Demikian kutipan dari gugatan yang dilayangkan Harry dan Meghan. Lebih lanjut lagi, di dalam gugatan tersebut dijelaskan bahwa apa yang dilakukan Harry dan Meghan tak lepas dari usaha mereka untuk melindungi sang anak. Keputusan Meghan dan Harry menggugat Thursday dipicu karena foto Archie dijual oleh media tersebut. Foto tersebut tampak dipotret di halaman rumah mereka di Malibu karena sejak kepindahan mereka ke California, Archie sama sekali tidak pernah muncul di hadapan publik. Sehingga mereka meyakini bahwa foto itu dipotret sembunyi-sembunyi. Penjual foto itu pun memberi label yang berbeda dalam fotonya agar bisa dijual. Hingga saat ini, identitas orang yang memotret Archie masih belum diketahui. Namun, gugatan Harry dan Meghan sudah masuk ke Pengadilan Tinggi Los Angeles. Serangan para fotografer terhadap Pangeran Harry dan Meghan Markle di Los Angeles bisa dikatakan sangat luar biasa. Keluarga tersebut bahkan terpaksa memasang pagar tinggi demi menghalangi para fotografer. Tak jarang drone diterbangkan buat memotret kegiatan di dalam kediaman Meghan dan Harry. Helikopter pun terkadang digunakan demi mendapat foto eksklusif. Selanjutnya tersiar kabar orang yang membantu Harry dan Meghan pindah ke LA adalah salah satu teman dari mendiang ibunya, yaitu Putri Diana. Ternyata usai Pangeran Harry dan Meghan Markle pindah ke Los Angeles, Amerika Serikat, ada satu sosok yang membantu mereka. Orang tersebut adalah Liza Minnelli yang merupakan teman dekat mendiang Putri Diana. Bahkan Liza juga disebut sebagai sosok yang membantu keluarga Harry saat menjalani lockdown akibat pandemi corona. Selain itu, wanita berusia 74 tahun tersebut juga mengajarinya bagaimana cara menghindari paparazzi. Harry telah menemukan transisi dari Inggris ke LA sangatlah menantang dan lockdown benar-benar malah menyusahkan dirinya. Liza pun membantunya karena ia sangat dekat dengan Diana dan menawarkan bantuan. Ia telah berhasil menangani paparazzi selama bertahun-tahun dan tahu permainan mereka, tutur salah seorang sumber kepada The Sun. Putri Diana dan Liza mulai menjadi sahabat pada tahun 90-an, di mana kala itu keduanya bertemu dalam sebuah acara di Inggris. Keduanya pun sempat tertangkap kamera saat tengah minum bersama di Lingham Hotel di London pada 91 lalu. Dalam sebuah wawancara, Liza pun mengaku beruntung bisa berteman dengan Putri Diana. Aku cukup beruntung untuk bisa berteman dengan Putri Diana. Aku pertama kali diperkenalkan dengannya saat ia datang ke belakang panggung usai aku konser di London. Kemudian kami sering berpapasan dalam acara-acara di mana ia jadi tamu kehormatan, ungkap pada Hello Magazine. Liza pun bercerita ia ingin melindungi Putri Diana usai mendengar curhatannya. Namun sepertinya niatnya itu gagal dan ibu dua anak itu meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan tragis. Kemudian ganasnya paparazzi membuat Pangeran Harry sangat mengkhawatirkan keadaan sang anak di masa depan. Dalam suatu momen langka, Pangeran Harry berbicara tentang keluarga kecilnya. Dia mengungkapkan kekhawatiran tentang masa depan sang anak Archie. Hal itu disampaikan saat bicara di acara organisasi konservasi nirlaba African Park. Pangeran Harry berkomitmen menciptakan masa depan yang lebih baik untuk anaknya bersama Meghan Markle. Sejak menjadi seorang ayah, aku merasa ada tekanan lebih besar untuk memastikan kita bisa memberikan masa depan yang baik untuk anak-anak kita.
kata Pangeran Harry seperti dilansir E-News. Aku ingin bisa bilang ke anak-anak bahwa kondisi ini memang terjadi, namun dengan tekad serta bantuan dari organisasi yang luar biasa, kita bisa melakukan banyak hal untuk memulihkan ekosistem, sambungnya. Pangeran Harry juga menyinggung isu pandemi virus corona. Dia menegaskan semua orang tak boleh menyerah. Kita tidak boleh dilumpuhkan hal ini, ujar Pangeran Harry. Di samping itu, Pangeran Harry dikabarkan masih terus beradaptasi dengan kehidupannya di Amerika Serikat. Sudah berjalan beberapa bulan, namun Harry dikabarkan masih kesulitan dan belum bisa beradaptasi. Ia disebut merasa di fase kebingungan menjalani hidup sekarang ini di Los Angeles. Dengan banyaknya paparazi membuat Pangeran Harry dan Meghan Markle semakin kebingungan. Seorang sumber seperti dilansir Daily Mail menyebutkan Harry bahkan hingga kini kesulitan menemukan pekerjaan yang tepat. Apa yang dirasakan Harry saat ini serupa dengan apa yang dirasakan Meghan selama berada di Inggris usai menikah, ungkap sumber tersebut. Kepindahannya ke Amerika Serikat dimulai sejak Mei 2020. Saat itu ia dan Meghan Markle keluar dari Kanada setelah memutuskan keluar dari kerajaan Inggris. Bersamaan dengan itu, ia juga meninggalkan dunia militer yang selama ini menjadi salah satu bidang yang ia geluti jauh sejak ia belum bertemu dengan Meghan. Dia tidak punya teman di LA seperti Meghan, dia tidak punya pekerjaan. Saat ini dia merasa tidak memegang kendali, ungkap sumber yang lain. Baru-baru ini kritik disampaikan fotografer kerajaan Meghan Markle. Meghan dituding tak berniat tinggal di Inggris sejak awal menikah dengan Harry. Sang fotografer Arthur Edward menyebut biaya renovasi Frogmore Cottage yang mereka sempat tinggali di Inggris juga hal yang percuma. Segala hal yang mereka lakukan untuk rumah tersebut, renovasi dan perbaikan lainnya adalah percuma. Mereka tak pernah ingin tinggal di Inggris sepenuhnya, ungkap sang fotografer. Renovasi tersebut tak menelan biaya yang sedikit. Biaya renovasi tersebut mencapai $3 juta. Arthur menilai pernikahan dengan Meghan membuat Harry berubah. Ia juga melihat tingkah Harry yang tak lagi biasa sejak bersama Meghan. Dia sudah tak lagi bicara denganku selama setahun terakhir. Padahal aku memotret dirinya sejak ia masih bayi dan itu semua faktornya karena Meghan, ujar Arthur. Bahkan Meghan Markle disebut rewel oleh anggota keluarga kerajaan. Fakta-fakta terkait Meghan Markle seolah tak ada habisnya. Kali ini ramai soal julukan yang diberikan para anggota keluarga kerajaan Inggris kepada istri Pangeran Harry tersebut waktu masih dalam kerajaan. Meghan ternyata dijuluki Meghan dan The Duchess of Difficult karena beberapa alasan tertentu. Penulis Tom Quinn pun menyebutkan jika julukan tersebut merupakan hal yang umum di kalangan para staf. Namun tak ada media yang tahu sebelumnya. Quinn mengatakan jika beberapa staf merasa Meghan terlalu rewel untuk seorang yang baru saja bergabung dalam keluarga kerajaan Inggris. Ia kerap menelpon para staf di tengah malam dan mengirim email pada pukul 5 pagi. Mereka merasa ia terlalu rewel. Aku pikir Meghan merasa, aku harus melakukan ini. Aku harus menunjukkan mereka bagaimana posisiku ini, ungkapnya. Quinn melanjutkan julukan tersebut benar-benar datang dari staf dan bukanlah sebuah rekaan dari media Inggris. Julukan itu tak terhindarkan. Pers hingga terkenal suka mengangkat seseorang dan membuatnya terkenal dengan mengatakan betapa mengagumkannya mereka. Dan saat cerita tersebut mulai berakhir, mereka butuh sesuatu yang berbeda. Jadi mereka pun muncul dengan hal yang berlawanan. Namun faktanya itu datang dari kerajaan. Meghan memang sempat menjadi kesayangan media Inggris secara resmi menjadi anggota kerajaan. Mereka pun kerap memuji bintang suite tersebut di awal-awal pernikahannya. Mereka mencintai Meghan dan itu membuat Meghan dengan mudahnya merasa jika dirinya adalah bagian dari keluarga kerajaan. Namun mereka tiba-tiba memutuskan jika cerita tersebut membosankan. Lalu mereka pun menggambarkan betapa ia kesusahan karena perbedaan ini, tuturnya. Hubungan Meghan dan media Inggris pun kian memburuk hingga puncaknya saat ia dan Pangeran Harry memilih untuk menuntut mereka pada 2019 lalu. Dalam dokumenternya, Meghan mengaku jika dirinya tak siap menghadapi media Inggris meskipun ia sempat dinasihati oleh rekannya saat berpacaran dengan Harry.